Lontara Sopeng. Inilah surat yang membicarakan negeri Sopeng. Ketika telah habis yang tertera dalam Galigo, maka ditinggalkanlah Gatareng dan Sewo, kemudian turun ke Sopeng. Mereka membangun negeri. Orang Sewo disebut dengan Soperiaja, sedangkan orang Gatareng disebut dengan Soperilau. Ada 60 matoa di Soperilau dan Soperiaja. Orang Sopeng membagi diri menjadi dua bagian: Salotunga, Loloe, Kuba, Panincong, Akampeng, wilayah Soperilau. Pese, Sepang, Pising, Launga, Matabulu, Ara, Lisu, Lawo, Madalorilau, Tinco, termasuk wilayah Soperiaja. Sedangkan Cenrana, Salokaraja, Malaka, Matuanging menjadi wilayah bersama antara Soperilau dan Soperiaja. Sudah 7 turunan orang Sopeng tidak mempunyai raja. Setelah habis yang tertera dalam Galigo, hanya matoa yang 60 lah yang menyelenggarakan negeri. Kemudian menjadilah menurut peta di Sengkanyili. Kemudian Matoa Tinco memberitahukan kepada Matoa Boto, Matoa Ujung, dan Matoa Bila bahwa ada tumanurung di Sengkanyili. Matoa Bila, Matoa Boto, dan Matoa Ujung berkata bahwa lebih baik kita memberitahukan orang Soperilau. Kemudian datanglah Matoa Salotungo. Mereka sepakatlah antara Soperilau dan Soperiaja. Matoa Ujung berkata bahwa besok baru kita pergi menghadap. Matoa Salotungo berkata bahwa mumpung kita telah berkumpul, maka lebih baiklah sekarang kita bersiap menghadap. Mudah-mudahan kita mendapatkan restu dan mau kita jadikan raja. Semoga ia mengayomi kita tanpa salah, menyelimuti tanpa kedinginan, menghimpun kita tanpa kekosongan. Dia junjungan kita, baik dekat maupun jauh. Biarpun anak dan istri kita tidak disukai, maka kita pun tidak menyukainya pula. Setelah itu, maka matoa yang 60 itu pun berangkat ke tempat tumanurung. Berkatalah Matoa Ujung, Matoa Boto, serta Matoa Bila, "Kedatangan hamba semuanya kemari yang dipertuan bahwa kami mohon ampun dan restu. Janganlah kiranya tuanku menghilang. Engkaulah yang kami pertuan. Engkau ayomi kami tanpa kekurangan, selimuti kami tanpa kedinginan, dan himpun kami tanpa kekosongan. Dan engkaulah junjungan kami, baik dekat maupun jauh. Biarpun anak dan istri hamba tidak engkau kehendaki, maka hamba pun tidak menyukainya." Tumanurung berkata, "Engkau salah sangka, junjungan kita ada di dalam, tetapi marilah ku antarkan kamu masuk." Sesampai di dalam, berkatalah tumanurung, "Dari mana gerangan engkau, Matoa?" Matoa menjawab, "Hamba pulang dari berjalan-jalan, tetapi datanglah orang-orang Sopeng semuanya." Maka berkatalah Matoa Boto, Ujung, Bila, serta Matoa Tinco, "Kedatangan hamba kemari junjunganku, hamba mohon dirahmati. Janganlah menghilang. Engkaulah junjungan kami. Ayomi kami tanpa kerusakan, selimuti kami tanpa kedinginan, himpun kami tanpa kekosongan. Engkaulah junjungan kami, baik dekat maupun jauh. Biarpun anak atau istri hamba tidak engkau sukai, maka tidak hamba sukai pula." Tumanurung berkata bahwa bagaimana mungkin pergi ke Sopeng padahal dia tidak mempunyai rumah. Matoa 60 sama menjawab, "Hambalah junjunganku yang membuatkan rumah." Tumanurung berkata lagi, "Apakah yang akan kuisikan rumah itu padahal aku tidak mempunyai orang atau hamba?" Para Matoa berkata, "Hambalah yang membawakan anak cucu hamba." Tumanurung berkata lagi, "Apalagi yang dapat kuberi makan isi rumahku?" Para Matoa baik wilayah Soperilau maupun Soperiaja berkata, "Hambalah yang bersawah untukmu." Tumanurung Sengkanyili berkata, "Apakah kamu semuanya tidak ingkar janji? Sebab telah kamu berkata bahwa biarpun anak istrimu tidak kau sukai, maka tidak kusukai pula." Maka bersumpahlah antara Matoa 60 dengan Tumanurung. Pada datanglah para bisu meramaikan, mengupacarakan ucapan dewata. Lalu diantar naik ke Sopeng. Mereka pun sampailah di rumah Matoa Tinco. Para Matoa 60 bersiap hendak naik ke gunung untuk meramu bahan rumah.
Kemudian Tomenurung memberitahukan dan memanggil semua metua sopir rilau dan sopir raja. Peta menurungi berkata, "Yang kupanggilkan kamu sekalian tidak usah ke gunung untuk meramu, menebang pohon untuk rumah." Orang-orang Sopen pun setuju. Ketika malam tiba, guntur dan kilat bersahut-sahutan, dan turunlah hujan 7 hari 7 malam, seperti hendak runtuh langit. Maka runtuhlah gunung dan tercabutlah pohon-pohon besar. Kemudian banjir pun datang dan menghanyutkan semua kayu. Semua kayu yang hanyut bila sampai di sebelah selatan Tinco terdampar di situ, sehingga sungai penuh dengan kayu. Disitulah orang-orang Sopeng meramu dan membangun istana di Tinco. Setelah istana selesai, maka para metua sewilayah Sopeng bersidang. Peta Menurung berkata, "Yang akan kukatakan padamu sekalian orang Sopeng, bahwa sepupu sekaliku menurut di Libureng lebih baik mempersiapkan diri untuk menghadap, supaya kami berdua bersama mencarikan kebaikanmu. Biarkan saya datuk di Sopir Raja dan beliau datuk di Sopir Rilau." Setelah itu maka berangkatlah metua 60. Sesampai di Libureng, di suatu tempat yang disebut Goarye, didapatilah Menurung itu duduk pada balubu, gentong keramik tempat lahirnya. Metua Ujung, Botok dan Bila berkata, "Kedatangan kami di sini junjunganku, ialah kami memohon ampunan dan rahmatmu. Janganlah menghilang, engkaulah kami junjung. Ayomi kami tanpa kerusakan, selimuti kami tanpa kedinginan, himpunlah kami tanpa kehampaan. Engkau membawa kami baik dekat maupun jauh. Biar anak istri kami tidak kau sukai, maka kami pun tidak menyukainya." Menurung Rigowarie berkata, "Tidakkah kalian ingkar janji dan tidak salah sangka? Sebab telah engkau katakan bahwa biarpun anak istrimu yang tidak kusukai dan engkau pun tidak menyukainya." Maka saling berjanjilah Menurungnya dengan Matoa. Itulah perjanjian orang Sopeng, Matoa semuanya sampai kepada keturunannya. Sebab sebelum para Menurung berputra dan bercucu, maka Matoa Boto, Ujung dan Bila memimpin para Matoa. Matoa Bila yang melaksanakan putusan dan kesepakatan para Matoa 60, baik itu putusan keluar maupun ke dalam, serta putusan di dalam negeri Sopeng. Kemudian setelah kedua Menurung telah berputra dan bercucu, maka telah ada pengepa atau Mangkubumi, Padanreng. Mereka sendirilah berturut-turut menjadi Arumbila, Datuk Boto, Datuk Eri Ujung, kepada semua orang Sopeng, baik putusan keluar maupun putusan masuk atau putusan di dalam Sopeng sendiri. Kalau telah disepakati bersama, maka tidak bisa lagi diubah putusan itu.